dalam transaksi jual beli tadi sudah dijelaskan siapa yang membayar biaya pengangkutan barang. Saudara bisa melihat di halaman 42, nak. Silakan dibaca. Kalau yang membayar biaya pengiriman ya adalah pihak pembeli, maka disebut dengan loko gudang atau free on board shipping point, ya itu secara literatur. Sedangkan kalau yang membayar beban pengangkutan atau biaya pengiriman adalah pihak penjual, maka disebut dengan franko gudang atau free on board destination point. Nah, yang kita pelajari ini adalah dari pihak pembeli. Maka kalau yang membayar adalah pihak pembeli, maka dicatat pada akun biaya pengiriman atau biaya angkut pembelian. Berikut adalah contoh transaksi yang saya ambilkan dari literatur. Di situ dicontohkan tanggal 10 Juni perusahaan membeli barang dagang dari Magna ya senilai 900 US dollar yang syaratnya ketentuannya FOB shipping point ya, sehingga yang membayar biaya pengangkutan adalah pihak pembeli, di mana biaya transportnya 50 US dollar. Nah, sehingga dari informasi transaksi tersebut, saudara lihat ayat jurnalnya, nak. Ada 2 ayat jurnal, saudara boleh menjadikan 1, tapi lebih aman kita jadikan 2. Yang pertama, mencatat transaksi pembelian, debit pembelian, ya, karena on account secara kredit, maka kreditnya account payable, ya, utang usaha atau utang dagang 900. Kemudian jurnal yang kedua, biaya transportasi, ya, di debit, kas di kredit, atau beban angkut pembelian pada kas. Baik. Dengan metode fisik, tadi sudah dijelaskan, barang yang tersedia, itu kan dicatat pada akun persediaan barang dagang. Nah, berapa nilainya, itu diketahui setelah ada pemeriksaan secara fisik, ya, atau stock of name, berapa nilai barang dagang yang masih tersedia. Nah, terus untuk menentukan berapa harga pokok penjualan barang yang akan dijual, kita bisa melihat mempelajari halaman 43. Silakan dilihat, nak. Pertama adalah persediaan barang dagang awal, kemudian ditambah pembelian bersih, di mana pembelian bersih itu diperoleh dari total pembelian selama periode yang bersangkutan dikurangi retur pembelian atau potongan pembelian jika ada, kemudian ditambah beban angkut pembelian. Ya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, totalnya menunjukkan barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan akhir yang tadi diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, ketemu harga pokok penjualan. Baik, selanjutnya mari kita pelajari transaksi-transaksi yang terkait dengan transaksi penjualan barang dagang.
Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, pertama adalah akun penjualan, baik itu penjualan dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Kemudian potongan penjualan, ya, kalau pihak pembeli membayar dalam periode yang ditetapkan. Kemudian retur penjualan, kalau pihak pembeli mengembalikan barang yang dijual. Dan beban angkut penjualan kalau yang membayar biaya pengiriman pihak penjual. Ya. Nah, perhitungan harga pokok dilakukan pada akhir periode saat akan dibuat laporan keuangan. Tadi menghitungnya sudah kita pelajari.